Oke, jadi kalau orang nggak tahu ya, kita tuh hari ini kayak seperti podcast cooking show kayak gitu. Karena sedikit berbeda dengan podcast sebelumnya, ya. Kita semua bisa lihat kita ada di dalam sebuah dapur, but not just an kitchen, bukan cuma dapur biasa, tapi ini adalah studio kitchen ya. Kitchen studio. I'm not familiar, so saya nggak terlalu akrab dengan kitchen studio kind of thing. Tapi untungnya hari ini kita ada dua saudara, kita ada Olive sama Angie yang akan men-sharingkan ya tentang tempat ini, dan juga khususnya kita akan berdiskusi ya tentang seputar apa ya, food industry kali ya, food industry, bagaimana pekerjaan mereka itu juga bisa masuk di dalam pelayanan juga kali ya. Oke, jadi sebelum kita lanjut lagi, mari kita berdoa. Enggak berdoa ya. Sebelum kita lanjut mungkin Angie sama Olive bisa self introduction ya. Introduction kalian sekarang terjun di bidang apa, dan seterusnya. Mungkin Angie mau mulai dulu. Oh, bukannya lebih tua ya? Ups, jangan langsung buka siapa tua sih. Saya udah sengaja nggak bilang siapa muda siapa tua loh. Oke, I can go first. Iya. Jadi nama saya Angie. Saya mungkin lulus dari food science 3 tahun yang lalu. Mungkin. Around. Iya. Sekitar 3 tahun yang lalu. Sejak 3 tahun yang lalu juga sudah mulai merintis bumbu masak jadi. Mungkin beberapa orang udah pernah tahu juga namanya The Pesisir. Okay. Mungkin kalau seputar teman-teman mungkin tahu juga ada catering The Pesisir juga ya. Nah, catering The Pesisir ini sekarang udah berkembang lagi menjadi bumbu The Pesisir gitu. Jadi bumbu dulu atau cateringnya dulu? Catering dulu. Catering. In fact restoran dulu dulu. Oke, restoran dulu. Restoran. Baru ke catering. Baru masuk ke bumbu ya. Betul. Karena The Pesisir ya namanya. The Pesisir. Ada sosmednya nggak? Ada dong. Ada ya. Kalau ada nanti kita akan taruh di deskripsi ya. Iya, betul. Ya, The Pesisir ini juga lebih enaknya karena kita mungkin lebih bisa jangkau lebih banyak orang gitu ya. Kalau mungkin restoran, people mungkin suka malas ke restoran atau apa. Kalau ini sekarang orang bisa bawa ke rumah dan mereka bisa masak sendiri gitu. Nah, second, I also have distributor buat ikan tuna kaleng. Itu sebenarnya family owned. My uncle punya kapalnya sendiri, jadi tangkap ikannya sendiri, kalengin sendiri di Manado. Tapi now dipasarkan di Indonesia, di Jakarta gitu. Oke. Yeah. Jadi distribusi tuna kaleng and The Pesisir gitu. The Pesisir bumbu produksi. Okay. Tapi it sounds like lebih beratnya di The Pesisir kali The ya. Pesisir. Oke. Boleh jelasin dikit lagi nggak jika what kind of bumbu atau? Yeah, sure. Yeah. In fact, nama The Pesisir itu namanya The Pesisir itu karena kita mau menjangkau pesisir Nusantara semua gitu. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu kan Indonesia banyak banget kepulauan dan lain-lain, dan heritage yang kita mungkin harus pertahankan ya gitu. Terutama ke anak-anak muda yang sekarang food itu trennya banyak banget gitu. Tren berubah terus ya, tapi ada satu hal yang nggak berubah, itu adalah Nusantara kita gitu. Jadi kita mau pass on that heritage gitu ke people. Atau you want to say satu hal yang nggak berubah adalah Tuhan dan firman-Nya. Kedengerannya mau ngomong itu. Oke. Iya gitu. Jadi pesisir pantai itu kita mau jangkau semua memang gitu. Itu goalnya ya. Goalnya, that's right. Kalau emang kira-kira pernah tahu nggak kalau kita emang that kind of goal, that kind of ideal ya, itu bisa berapa bumbu gitu ya? Nah ini dia, good question, very good question. Jadi Indonesia tuh kan saking kayanya ya, kita mau nggak bisa grasp semuanya, kita harus ambil intisarinya. Misalnya, oke nih soto nih, ya ada soto Betawi, soto Bandung, soto apa. Nah tapi kita ambil soto Lamongan gitu. Karena kenapa? Bukan karena saya background Jawa Timur atau apa, nggak dong. Tapi soto Lamongan itu yang paling dikenal orang. Soto yang kuning tuh kayak gitu kan. Nah jadi kita mau ambil itu. Nanti Padang, rendang misalnya. Rendang yang paling oke yang di Padang. Yang di Jawa enggak. Jadi kita mau ambil itu. Tapi tentu rendang Padang itu sebenarnya nggak bisa di-taste sama semua orang di Indonesia. Karena rasanya mungkin lebih asin gitu. Jadi kita agak fuse sedikit culture-nya Jawa misalnya, lebih manis gitu. Jadi kita ambil intisari tanpa merubah
heritage itu tadi gitu. Apa merubah karakter itulah tadi. Betul. Jadi sekarang kayak di pesisir itu ada berapa bumbu ini? Sekarang ada 9. 9 ya? Kenapa it takes so many times 3 tahun buat 9 bumbu ini? Karena variabelnya banyak banget. Dari raw material itu pilih serai aja, nggak boleh dari serai yang di deket tempat hujan lah, harus apa. Itu satu-satu benar-benar raw material harus distandarisasi. Karena rasa juga akan berubah gampang banget. Dan how to cook, cara masaknya. Wah itu lebih 1 menit 2 menit aja rasa udah beda gitu. I see. Jadi untuk kamu punya bumbu tuh apa stepnya untuk masak itu jelas gitu. Iya, betul-betul SOP-nya super jelas gitu. Dan people no need to worry kalau misalnya ada restoran yang mau pakai bumbu kita untuk masak, kokinya nggak usah bingung, wah hari ini beda sama besok nih Inji atau apa, nggak peduli itu. Karena kita sudah pasti standar gitu. What would you say is your advantage? Itu kan jual bumbu kan juga banyak kan. You're not the only one yang jual bumbu. Iya betul. Yeah. Kira-kira advantage-nya itu apa gitu ya, bumbu kamu dibanding yang lain? Iya. Kalau yang BTW lain, ini tetap podcast ya, bukan business interview saudara-saudara, tapi we just want to get to know more of NG ya. Oke. Iya. For other people mungkin kalau bumbu masak jadi nggak tahu ya, mungkin di dalam pikirannya mungkin unhealthy, mungkin we still need to, jadi ngomong bahasa Inggris sorry ya, kita mungkin tetap harus beli bahan-bahan ekstra, mungkin serai, mungkin daun jeruk. Tapi kalau ini istilahnya kita mau bikin instan tapi juga sehat seperti itu. Jadi nggak perlu tambahin bumbu apa-apa lagi. Itu emang kombinasi itu works ya? Does it really work? Instant and sehat? Ya usually kalau instan micin gitu ya. Apparently yes. Apparently ada ya, bisa ya. Ada. That's why we're here. Ya, the difficulty sebenarnya juga orang-orang pinginnya instan itu pikirnya ya udah instan yang nggak sehat spam misalnya atau apa ya. Cuman mungkin people harus lebih cari standarnya dinaikin mungkin ya untuk seek raw material yang mungkin lebih baik atau apa. Mungkin price bisa lebih mahal sedikit, cuman it's better for your health gitu. Mungkin bukan cuma instannya aja, kayak instant oats juga sehat sih sebetulnya. Tapi it's apa ya, the shelf life maybe atau shelf life probably ya. Sekarang sih di pesisir masih pakai frozen technology ya. Kita nggak pakai preservatif apa-apa. Tapi nanti mau lebih ke arah retort sih. Jadi retort. What is retort? Retort itu nggak pakai preservatif tapi bisa ditaruh di rak, bisa tahan 1 tahun gitu. Karena pakai di rak, like di rak. Wow. Seperti Carvina itu juga kaleng itu retort kan, bisa tahan 2-3 tahun tanpa pengawet, tanpa apa-apa gitu. Jadi itu it's a processing method atau emang? It's a processing method. Basically ya, bahasa awamnya itu kayak steamer, dimasukin produknya ke dalam, tapi steamernya tuh pakai pressure tinggi sekali sampai bakteri apapun nggak akan luput gitu. I see. I think kita udah lumayan tahu apa yang pekerjaan yang sedang diterjunkan oleh NG ya. Kalau Olive, oh iya kan ya teman terjunkan. Olive. Ya. Nama saya Olivia Wiranata. Saya graduate dari US beberapa tahun yang lalu. As majornya ekonomi consulting gitu. Ekonomi consulting, setelah lulus ada beberapa tahun bekerja di perusahaan makanan juga, distribusi makanan, distribusi Ceres, coklat, Tulip coklat gitu. Jadi, itu pekerjaan pertama setelah lulus? Ada pekerjaan, jadi waktu sebelum lulus pun sudah bekerja sih, sambil bekerja di perusahaan gitu. Tapi yang officialnya, yang lama permanent jobnya ya gitu, baru perusahaan distribusi ini. Nah, bekerja di sana selama kurang lebih 4 tahun. Lalu saya memulai sama keluarga saya ini distribusi makanan juga gitu, yang kita punya sekarang, PT Citra Pangan Prima. Nah, kurang lebih pekerjaan saya dulu sama sekarang kurang lebih sama sih. Cuma bedanya sekarang punya kita sendiri, yang dulu kita ikut orang kayak gitu. Makanannya didistribusi juga sama? Mostly sama ya. Mostly sama. Bahan baku makanan. Bahan baku gitu. 70% sama gitu. Kenapa kalian berdua dua-duanya di food industry? Suka turunan makan dari papa ya. Papa passion besar sekali dari makanan. Dari sejak kita kecil juga kita diperkenalkan oleh berbagai jenis makanan, dan bukan tapi cuma bener ya, kalian tuh bener passion di food ya. Oh iya. Like my dad itu passionnya di anjing. Oh. Tapi saya nggak pernah bener passionnya tentang anjing gitu.
Tapi ini benar ya, tulus ya. Tulus Suka banget banget. makan. Oke. Makanan bukan hal yang susah untuk dipassionin ya Oh, kayaknya. yeah, for most people. Because I see food as like kayak seni ya, kayak art ya. Kan I like music juga. Jadi kayak itu kayak proses masak itu ada ingredient seperti note-note yang banyak itu. Jadi kayak rich banget, kaya banget sih. Jadi interesting aja. Di dalam aspek apa kayak art? Artnya apa ya? Ada banyak elemen gitu ya. Kalau di musik kan ada ritme, ada tempo, ada melodi gitu kan ya. Kalau di masakan mungkin ada heat, ada apa. Dan kalau food science itu lebih, mikroskopik banget, bisa tahu ini reaksi apa bertemu sama ini. Jadi kalau di dapur tuh kayak ngelukis gitu. I see. Iya. Very interesting ya. Iya. Cooking as art gitu. Iya, interesting banget. Saya sih nggak bisa nangkep that realm. Tapi mungkin kalian atau nggak Gordon Ramsay mungkin bisa setuju kali ya. I hope so. Oke, Olive mau lanjut lagi. Mungkin ini ya, tempat ini setahu saya kan di studio is a little bit more special, and kan kamu punya gitu ya, kamu yang kelola ya. So can you explain to us about this place? Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, kita jual bahan baku makanan. Bahan baku makanan itu nggak berbentuk makanan jadi. Seperti Ko Ruben tadi bilang, nggak semua orang bisa ada passion sama makanan. Kalau nggak makanan itu enak di mulutnya. Nah, yang masalahnya yang sekarang kita jual adalah bahan baku makanan. Gimana caranya untuk kita bisa share ke orang kalau bahan baku ini bagus, bahan baku ini bisa buat masak ini aja gitu. Jadi kita punya beban untuk buka kitchen studio ini gitu. Specifically kitchen studio kita ini dinamai Entrepreneur Kitchen Studio gitu, karena lebih dari kitchen studio lain, selain kita mau kasih tahu nih demo masak gitu ya untuk raw ingredients ini bisa jadi masakan ini, lebih dari itu kita mau support, encourage orang-orang yang di luar sana yang pingin punya bisnis sendiri atau pingin ada hidden talent di masakan tapi nggak ada resources, yang nggak ada support gitu. Semoga tempat ini bisa jadi tempat yang aman untuk mereka bertumbuh, untuk explore talenta mereka dalam hal makanan gitu. Jadi kita pingin ini jadi tempat yang aman. Nanti gitu saya mau masuk ke sana lagi ya. How the work can become sort of a help juga kali ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana ya, saya tuh kepikir gitu ya. Ini kan banyak bisnis, especially bisnis zaman ini ya. Itu sangat mementingkan values gitu ya. Jadi kita kan juga we are not living in an age di mana perusahaan tuh perusahaan saja ya. Yang penting tuh profit. Apalagi ya kita kan Kristen ya. Kita nggak percaya kita cuma kerja hanya buat uang gitu ya. Bukan buat uang. Saya mau tanya kepada kalian semua ya, pendapatnya kalian. Ini kan bagaimana di dalam usaha kalian tuh kalian bisa lakukan the so-called giving back ya. The giving back atau enggak mendukung atau empowering the local farmers ya. Saya kasih contoh aja, misalnya ada perusahaan-perusahaan kopi ya, mereka tuh cari sourcingnya tuh dengan cara yang tertentu ya. For every kilo of coffee they sell, they plant another coffee tree, etc. gitu ya. Kalau dari kalian sendiri itu gimana ya? Olive aja dulu. Okay. Kalau dari kita definitely dengan kehadiran kitchen studio ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan gitu. Banyak orang juga yang mendadak juga. Wait. Gara-gara kitchen studio? Oh bukan. Gara-gara maaf, karena pandemi. Oke. Loncat. Saya pikir ini membawa ini PHK orang dari mana? Oke. Yeah. Jadi karena pandemi ini banyak yang kehilangan pekerjaan. Satu, ada juga yang masih punya kerjaan tapi banyak waktu luang di tangan mereka. Karena mungkin WFH dan waktu yang lebih longgar, yang mungkin mereka nggak harus masuk terus gitu. Dengan ini kita Entrepreneur Kitchen Studio ini take part gitu, ambil peran. Kalau orang yang hilang pekerjaan gitu, kita mau coba kasih sesuatu untuk mereka bisa long term kerjakan gitu. Bisa misalkan belajar masak, mempunyai satu keahlian mereka, ternyata aku bisa suka masak, baking ini, baking itu, punya spesialisasi, lalu mereka bisa teruskan menjadi usaha mereka ke depannya. Atau mereka yang punya waktu luang gitu, mereka bisa pakai itu untuk
pasti kita mau teruskan karena pembelajaran itu nggak dibatasi umur ya. Jadi walaupun sudah mama-mama atau walaupun sudah tua gitu ya, bahkan kita tetap mau belajar. Pasti manusia tuh tetap mau belajar sesuatu yang baru gitu. Nah, daripada kita pakai waktu luang kita ke hal-hal yang nggak terlalu bermanfaat gitu, kita bisa pakai untuk belajar masak. Dan masak ini kan sesuatu yang kalau Ruben tadi bilang bisa something that can give back gitu ke orang. Kita bisa masakin orang atau kita kasih jual makanan yang berkualitas gitu ya. Kayak kalau orang emang tertarik kayak gitu ya di dalam hal ini, itu how does this work gitu? How does this work? Kita mau welcome anytime gitu. Mereka bisa telepon kita. Ini beneran nih? Bisa. Ini akan diumumkan. bisa. Ya, kita senang banget. Jadi ini artinya you are very committed to this, to this cause, very committed ya, bukan cuman sampingan aja atau Oke, go on. Jadi gimana kalau orang benar-benar tertarik mau belajar dan seterusnya? Ya, actually udah ada beberapa orang yang datang ke kita dengan blank yang tadi saya bilang, aku hilang kerjaan gitu. Apa yang aku harus kerjain gitu. Simply that gitu. Kita nggak apa-apa gitu. Kita mulai dari sana, kita coba pikirin bareng-bareng. Semua orang nggak perlu sama. Semua orang harus jualan cookies gitu. Nggak harus kayak gitu. Kita coba ngobrol dengan resources yang ada yang Tuhan udah berikan ke individu masing-masing. Kita coba ngobrol, nanti kita bisa take part apa. Karena kita di dunia makanan, jadi ya pasti kita akan support di dunia makanan gitu ya. Jadi yang bisa mereka dapat di sini tuh sebetulnya bukan cuman how to cook kali ya, tapi emang bimbingan in the industry juga kayak. Jadi from the most preliminary cooking sampai mereka terjun ke usaha gimana juga bisa dibimbing atau? Bisa kok. Bahkan ada beberapa 1-2 ya yang sudah mulai mau buka restoran gitu. Jadi kita juga support apa aja sih harus diperhatikan waktu buka restoran, karena itu bukan lagi masakan, itu udah manajemen gitu. Kita sendiri ada background seperti Angie bilang, kita pernah buka restoran, kita pernah gagal juga gitu, dan kita pernah gagal berhasil. Nah itunya semua kita berharap orang nggak harus laluin itu lagi gitu. Kita bisa I need to confirm this ya. Kalau orang kontak ke sini mau belajar itu no strings attached, kayak free. Like a bird. They literally come in gitu. Wow. You just come in. Kalau orang yang dengar podcast ini, mereka nggak ambil kesempatan khususnya untuk mereka yang perlu ya. Saya pikir it's a big loss gitu. No string attached, free, akan dibimbing ya. Okay. That's really nice. Really nice. What we sell here is yang kita sewa di sini adalah space-nya gitu. Kalau misalnya orang mau memang masak di sini atau apa gitu. Tapi di luar itu gitu, misalnya mereka mau tanya-tanya atau cuma mau sekedar opportunity, kita more than welcome gitu. I see. Wow, akan imagine kalau this blows up. Seberapa banyak yang bisa datang? Kita berharap itu ya, tapi apparently nggak selalu kayak gitu gitu. Kita banyak juga tahu ya provide ini. Kita tahu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kita tawari mau nggak buka ini, kita share bikin ini aja gitu. Atau kadang-kadang malah kayak kita pakai resep ini, coba deh buat ini gitu, jual ini gitu. Tapi banyak yang juga kayaknya keluar dari kemampuan atau kayaknya nggak mau coba gitu atau apa, dan ya itu yang kita justru sedih ya kalau kayak gitu. Padahal bisa gitu, padahal bisa coba, padahal kita coba yuk explore sesuatu gitu. Memang first step-nya paling susah ya, burst the bubble dulu. Nggak semua orang ternyata mau gitu. Yang tadi ada orang yang datang yang katanya mau buka restoran itu udah di tahap mana gitu? Mereka jualan apa nih? Mereka mau buka restoran ini di luar kota. Di luar kota. Mereka mau jual masakan tapi orangnya bukan dari background masakan gitu. Memang punya pabrik lain, tapi mereka karena F&B sekarang kan yang paling berkembang sejak pandemi. Kalau yang lain kan lebih stagnan atau wow. Jadi bahkan orang yang punya bisnis lain gitu pingin gitu punya sampingan F&B atau apa. Nah, punya modal, punya tempat gitu, punya lahan, tapi nggak tahu mulai dari mana gitu. Jadi stage-nya sekarang kita lagi perlunya equipment kitchen-nya apa aja gitu. Makanannya pilihnya jangan terlalu banyak variety, mau mana yang dipilih gitu. Itu kalau kita bilang kan emang the first step
mau belajar, mau terjun itu kan penting sekali. Tapi realistically speaking, itu kan juga ada, kalau mereka mau benar-benar mau hidup dari hal ini kan juga ada ongkos, modal. Itu how low can you get gitu? How low can you get? Kalau dari distribusi ya, karena ini aku yang handle distribusi. Mungkin kita bisa jadi inspirasi ya semoga, karena kita bukan datang dari modal yang besar gitu. Kita sampai poin ini tahun kedua distribusi, kita nggak ada injection kayak gitu. Atau kita bukan mulai dari usaha yang besar, kita mulai dari nol gitu. Distribusi ini dari nggak punya meja bahkan. Kalau lihat office di bawah gitu. Aku selalu bercanda sama tim kantor, meja itu depresiasinya 10 tahun. Jangan pakai asal, atau kayak mesin ini jangan pakai asal, karena kita depresiasi semua. Ya gitu, jadi kita juga dengan segala keterbatasan gitu. Mungkin semoga ini bisa jadi inspirasi juga dengan kita jalan dulu gitu. Terus mulai sedikit-sedikit dengan dari uang yang berputar ya, kita baru tambah. Poinnya is doable lah, doable ya. Berani untung dikit-dikit. Yang penting berani untung dikit-dikit. Untung dikit sih nggak perlu berani. Untung banyak yang perlu berani. Itu juga betul. Oke, kalau Angie gimana Angie dalam hal ini? Serving ya. Mungkin aku dalam hal itu ya, kita terutama dalam hal bumbu ya, dan juga ikan tuna. Itu pingin reach ke sebanyak mungkin rakyat Indonesia, kalau perlu dunia. Target utamanya sih dunia ya, supaya kita bisa juga Nusantara kita tuh bisa ke luar negeri juga gitu. Cuman kalau serve dalam hal nasional itu supaya rakyat, istilahnya rakyat jelata, common people ya, itu juga bisa dapat makanan yang berkualitas gitu. Karena mereka biasanya nggak punya duit, berarti ambil makanan yang pinggir jalan, dan kadang-kadang E. coli apa. Ya sih, orang Indonesia nggak pernah sakit kena bakteri ya, tapi kita harus educate them supaya mereka tuh hygiene tuh segini, enak itu kayak gini loh. Jadi kita nggak bisa juga small budget juga, tapi get them to understand standarnya itu seperti ini. Tapi juga kita nggak mau kita bikin yang for example fine dining super mahal Nusantaranya supaya orang ngerasain. Nanti rakyat Indonesia nggak bisa belajar yang rakyat kecil gitu. Jadi kita pingin edukasi ke rakyat kecil apa itu makanan Nusantara yang sebenarnya gitu sih. Tapi emang orang Indonesia nggak tahu bumbu-bumbu seperti itu ya? Tahu sih ya, cuman mereka mungkin standarisasi. Mungkin sekarang mereka kalau mau cari di restoran, tapi restoran mungkin up and down. Mungkin kualitas hari ini ada, besok enggak. Atau kayak orang mut-mutan masaknya gitu. Dan juga mungkin mereka nggak bisa sharing lebih ke banyak tempat karena packagingnya kurang, shelf life-nya kurang lama. Jadi kita mau bener-bener yang bisa meraih ke pelosok-pelosok, mungkin bisa dikirim delivery whatever gitu. Oke, jadi kalau dari pesisir itu sebetulnya bukan cuman there is the aspect of cultural expansion, cultural knowledge, kultur Indonesia yang harus terus dipertahankan bahkan dikembangkan gitu. Betul. Ya. BTW kan kultur Indonesia dalam food kan lumayan terkenal juga kali ya. Betul. Padang the rendang. Number one in the world, tapi lagi didispute oleh Malaysia. Cengkelin. Jadi bukan cuma cultural, tapi the process of manufacturing ini yang juga mau diedukasi kepada rakyat ya. Betul. Supaya the standard of hygiene di Indonesia tuh benar-benar lebih meningkat di dalam food itu. Betul. To that matter ya. Apakah emang standar hygiene di dalam package food di Indonesia tuh kurang atau bagaimana? Kalau untuk yang mungkin di luar kita misalnya ke warteg atau ke apa, mungkin ya kita nggak bisa jamin terlalu ya. Kalau restoran mungkin masih mending ada Dinkes, ada Bepom, ada kesehatan lah ya yang ngecek gitu. Tapi itu pun mereka nggak se-strict itu ya. Mereka nggak strict itu. Mungkin mereka standarnya bukan dari standar secara sains biologis, tapi standar
ya orang mati atau enggak gitu makan ini gitu. Ya mungkin in the long Jadi kalau menstruate itu nggak apa-apa, Menstruate tuh nggak apa-apa. demam itu nggak apa-apa, yang penting hidup gitu ya. Iya. Oke. Dan mungkin kita mungkin bisa hidup sebenarnya sampai umur 90 tahun, tapi kita nggak tahu kenapa kita sama ini cuma hidup mungkin 70-80 tahun gitu. Mungkin Ternyata hal saudara-saudara kecil. ini gara-gara packaging. Mungkin ya. Kadang kita plastik pakai apa aja gitu kan. Oke, Wah, ternyata oke. plastik tuh tipenya banyak banget. Ada yang bisphenol A, ada BPA, bisa cancer apa. Tapi itu orang kadang nggak tahu dan I don't care karena kita makan istilahnya makan buah ini kamu akan mati, tapi matinya ya nggak hari ini, matinya nanti gitu. Jadi kita plastik sekarang sembarangan apa, tapi efeknya mungkin ke anak cucu gitu. Anak cucu kita mungkin IQ-nya bisa lebih rendah. Oke, that's serious. Iya, Tapi kalian itu benar-benar Small take care semua aspek ya. betul. Dari plastik, processing, materials, raw materials, Iya, semua benar-benar dijaga ya. betul. Tapi kita tentu nggak mau yang kayak high cost. Again nanti orang yang ke bawah, oh aku nggak dapat privilege itu berarti gitu. Kita pingin mereka semua bisa dapat itu gitu. Oke. Kalau packaging yang sekarang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain gitu, kira-kira standarnya kalau menurut Angie ya, apalagi Angie dari Amrik, lulusannya semua gitu, gimana Angie? Kalau pabrik besar sih mereka cukup bagus sih, Cukup surprisingly. oke ya? Sebenarnya terus terang pas mendarat, Surprisingly. soalnya dulu di US Oke. orang teman-teman bilang kamu jangan pulang ke Indonesia, di Indonesia tuh bobrok, nanti kamu di situ cuman ketekan gitu. Terus aku kayak, iya sih harus menjadi apa light of the world, tapi kayak, aduh gimana banget kamu tuh terlalu lah ya, Idealis atau apa? gitu. Ya, oke. Cuman kalau sampai Indo actually not bad. Kalau yang sampai industri ya, tentu Oke. kita dari industri itu kita berpegang dengan terang itu, kita istilahnya menerangi si yang di bawah ini mungkin belum mengerti ya gitu. Itu not bad. Jadi industri besar, perusahaan besar tuh semua oke lah standarnya. Lumayan, iya. Oke. I can eat my itu namanya snacknya apa tuh? Bukan Cheetos sih. Indonesia tuh apa yang warna hijau? Yang warna hijau. Ciki hijau. Bukan, taro. Oh, taro enak banget ya. I can eat my taro in peace. Packagingnya apa? Oke ya. Tapi ini ya masih ada, kalau saya lihat masih ada sedikit gap ya. You say you feel like educating di dalam hygiene ya, in education, bisa ke grassroots dan seterusnya. Tapi how are you planning to do that when you are selling bumbu gitu? Oke, the ideal kan kita tahu ya, kita mau this is the product ya, this is the product yang ini semua packaging. Tapi how do you want to convey that itu kepada the food industry atau kepada orang-orang yang belum di bawah? How is it accessible? Ya, Betul. bagaimana mereka akses itu? Betul. Sekarang ini mungkin orang kalau mau jualan, misalnya orang jualan lebih ke supermarket ke apa, kita mulai ke reseller, again orang-orang yang kita mau bantu untuk itu. Dan juga kalau reseller itu lebih Dibantu untuk itu itunya dibantu banyak untuk ya. itu. Reseller itu misalnya orang bisa bisnis, exactly that's the word I was looking for. Orang bisa mengembangkan bisnis baru lewat reseller itu gitu. Dan juga tentu margin itu penting banget. Margin itu again harus berani kecil gitu. Dan itu kalau kecil berarti harga lebih terjangkau sama orang banyak gitu kan ya. Dan kita nggak apa-apa, kita main volume. Pertanyaannya kan hidup dari mana kalau margin kecil ya? Main volume aja. Toh kalau goal kita adalah grassroots, rakyat jelata banyak banget keluar ya kan. Itu akan bisa dapat volume banyak. Nah kita akan hidup dari situ gitu. Itu sih visinya. Oke, jadi mulai dari from business to business and to access to more businesses. Di dalam hal itu kita kembangkan secara massal gitu ya. Betul. Iya. Betul. Dengan untung yang kecil. Dengan untung yang kecil. Berapa kecil? Very very small. Very small. Iya, sampai orang kadang kalau nego itu kayak, aduh, Nggak bisa nego lagi ya. Iya, nggak bisa. Itu udah bener-bener ya. Iya, tapi kalau ada yang pernah beli mungkin tahu itu sangat-sangat very cheap, very dijangkau. Jadi emang kalau lihat dari lapisan luar saja ada sedikit berbeda ya. Karena misalnya saya kasih contoh gitu kayak Xiaomi itu kan sangat terkenal dan mereka tuh umumkan mereka hanya dapat profit 5%, 5%. Itu dibuka gitu. Mereka tuh ongkosnya berapa, they add 5%. Itu benar-benar dibuka. Makanya that's why their phone can be so cheap gitu. Dari cost-nya dan distribution cost cuma tambah 5% aja. Tapi kan mereka dengan tujuan
I want the biggest market share. Yeah. I want the biggest market share. Tapi di sini pasti bukan begitu kali ya. Kalau saya lihat di sini yang Angie lakukan dengan small profit margin, tapi sebetulnya dengan tujuannya mau educate more people. Iya, I betul. think that's a very important motivation dan arahan kali ya. Iya, betul. Okay. Betul. Yang berikutnya ya mungkin ya. That's very good actually tadi. Yang berikutnya mungkin ini nggak tentu bisa secara direct atau benar-benar tuntas dijawab gitu ya. Tapi bagaimana pekerjaan kalian itu, and I think it's a very tough question, tapi you can take your time to think about it. Bagaimana pekerjaan kalian itu bisa menyaksikan Injil gitu. This is a Christian podcast kan? Ini Christian podcast ya. Kalau saya sih gampang, saya hamba Tuhan. My work is about the gospel. If I'm not about the gospel, saya berhenti kerja gitu. Oke, kalau kalian sendiri bagaimana gitu ya? You start? Okay. Ya, I'm playing my role as a distributor gitu ya. Yeah. Distributor ini juga actually kayak seperti Alkitab bilang ya, menginjili ke penjuru dunia. Itu kan sebetulnya distribusi harus seperti itu. Gimana caranya kita ini ke sampai pelosok-pelosok yang Angie bilang. Okay. Nah, Angie dari bumbu ini, kita tugasnya saya dan tim gitu ya, kita sama-sama untuk gimana ini bisa sespread mungkin, secepat mungkin dan seefektif mungkin untuk ke kemana-mana. Jadi ini barangnya dilempar ke sini buat distribusi. Iya. Sales. Oh, I see. Oke. Tapi kita nggak bisa distribusi hanya 1 atau 2 barang kita saja, jadi kita banyak supaya customer juga enak, one stop shopping. Ada bumbu, ada tuna, ada coklat, ada macam-macam gitu, susu. Ya jadi dalam segi itu kita sebetulnya cara kerja. Jadi kalau misalkan ada orang sales gitu ya yang nggak penginjilan, itu menurut saya harus kita bertanya gitu, karena kerjaannya sales gitu sama distribusi dengan penginjilan itu benar-benar sama dan sangat bisa berbarengan gitu, karena sehari-hari kita ketemu orang gitu, sehari-hari kita share tentang apa sih yang bagus yang kita pikir, oh aku punya bumbu ini gini gitu. Kita bisa kok, dan orang-orang ini terus interaksi sama kita on the setiap hari daily basis gitu. Kita bisa aja share value yang Angie barusan cerita ini, aku teruskan gitu ke semua customer kita gitu. Jadi mereka beli produk itu dengan tahu bahwa, dan I hope mereka buat bisnis, misalnya buka restoran, bumbu ini dipakai untuk buat restoran, buat di hotel gitu kan. Mereka bisa pass down ini ke customer mereka gitu, bahwa ingredients yang kita pakai ini yang diceritakan ini. Jadi di luar distributing goods, you are distributing values ya, especially Christian values gitu. Dan itu kamu tuntutkan kepada sales di sini. Iya. Semua sales di sini tahu value apa yang kita jual gitu. Makanya kita bawa nggak produk sembarangan, kita dengan screening yang sangat ketat gitu. Kita tahu ada satu produk ini market leader di Indonesia gitu. Tapi kita nggak bisa ketelan gitu. Coklat ini kayak makan itu nggak bisa ketelan, terlalu di bawah standarnya gitu. Nah kita nggak jual itu gitu. Jadi semua produk yang kita bawa kita bisa taruh value di sana gitu. Dan dalam menjual gitu kita nggak pernah bohongin, kita nggak pernah coba squeeze. Kita tahu nih customer ini butuh kita kasih harganya lebih setinggi mungkin gitu, karena dia butuh kita gitu. Kita nggak pernah gitu. Kita jadi fair aja gitu. Marginnya sekian kita perlu untuk sustain bisnisnya gitu. Saya setuju sih, that's really good. Walaupun kita tuh nggak percaya social gospel, tapi social justice itu di dalam gospel gitu. Itu kayak di Perjanjian Lama kan, Tuhan itu menolak penyembahan orang Israel gara-gara mereka tuh nggak menjalankan social justice gitu. This is I think part of a social justice ya. So that is your witness ya di dalam pekerjaan ini. That's good. Kalau Angie gimana? Iya, tadi I completely agree sih. Jadi keinget, misalnya all truth is God's truth ya. Semua kebenaran itu kebenaran Tuhan. Kita nggak cuman menyatakan kebenaran lewat itu, tapi dari work ethics kita, dari produk kita. Tapi yang beberapa tahun ini mungkin aku belajar ya. Mungkin kita merasa kita di atas sana, wah quality kita bagus segala macem. Semua orang harus ikutin kita standar perfect Eropa, Amerika apa. Tapi kita harus ingat juga, maksudnya Tuhan itu juga datang ke bumi kan, bukan kita
yang ke atas. Jadi Tuhan itu juga istilahnya inkarnasi ya gitu. Okay. Jadi kita juga merakyat gitu. Kita harus bukan istilah juga sih, emang inkarnasi. Oke, lanjut. Kita merakyat gitu. Jadi orang-orang juga bisa menggapai gitu. Kalau kita very high quality, very expensive tentunya kalau bikin kualitas bagus. Eksklusif, niche market. Istilahnya kalau tas itu branded, siapa yang bisa beli gitu. Tahu sih bagus, jahitannya bagus, tapi nggak bisa diraih gitu. Nah kita pingin balance itu gitu. Dan itu I think kalau kita akan jalanin terus, orang akan grasp itu gitu. Okay. Jadi buat kalian semua, kalian berdua tuh Christian values tuh benar-benar harus dinyatakan kan, melalui pelayanan, melalui pekerjaan. Oke. That's really nice. Oke, saya mau lanjut ya. Kalau di Indonesia, yang kita tahu bisnisnya tuh dunia bisnis ya, in general gitu, dunia bisnis itu kita bisa bilang sangat gelap, sulit juga ya. Tadi orang Amerika bilang jangan balik lagi di sini dan itu. Ya, kira-kira khususnya di dalam industri F&B, apa tuh tantangan-tantangan yang kita hadapi? Khususnya mungkin kita juga bisa bayangkan kita bicara dengan orang-orang yang lagi mau start up di dalam F&B, ya. What do they need to expect ya? Apa yang mereka harus siapin gitu? Ya. Mau 100 poin atau 50 poin? Whatever. Challenges. Can I go first? Ya, yang paling berkesan aja mungkin. Berkesan ya. Tren itu benar-benar arus yang kuatnya luar biasa. Tren dalam hal mungkin positif. Khususnya di Indonesia atau globally in food? I think globally, tapi Indonesia ternyata nyata banget ya gitu. Mungkin pas di Amerika agak samar-samar gitu ya. Mungkin karena di sana culture-nya diverse banget. Jadi kayak everyone di respect, makanannya dicampur fusion or whatever. Tapi di Indonesia yang kita masih ngelihat warna Indonesia gitu ya. Wah, kelihatan banget ada arus lain yang kayak datang gitu. Dan kita kadang harus, kita harus ikut ya. Kita kadang harus ikut, tapi kadang kita harus hati-hati juga gitu. Oke. Seperti contohnya ya, ada misalnya coklat is good, tapi dicampur sama steak misalnya. Ada tren seperti itu, coklat yang dicampur oleh segala sesuatu gitu. Makanya dengan kita, apalagi Cok Olive juga coklat ya, kita suggest ke orangnya mesti hati-hati. Meskipun kadang itu orang, wah ide bagus nih steak campur coklat gitu. Tapi itu kadang istilahnya pencemaran ya. Pencemaran kemurnian gitu ya. Dan again itu mencemari coklatnya atau steaknya? Dua-duanya, apalagi kalau steaknya bagus. Tergantung steaknya dari mana. Oke. Iya, jadi kita kadang kalah sama orang-orang yang mementingkan tren. Kadang mereka lebih ramai restorannya misalnya kayak gitu. Karena mereka follow apa dunia current-nya sekarang apa gitu. Nah tapi kita kadang juga nggak boleh kaku juga, tentu kita harus lihat, tapi harus ada balance-nya, kita harus tahu batasnya di mana gitu. Itu sih. Karena kalau nggak balance itu gimana ya? Kita ikut arus dunia, kita kehilangan warna kita, akhirnya visinya kita bubar. Tapi kalau kita juga terlalu bersikukuh, kita sekarang makan biji-bijian aja kayak zaman purbakala gitu. Kita nggak ikutin tren orang. Jadi orang-orang yang mau start up itu harus diperhatikan ya, tren itu. Betul. Ya. Saya keinget kayak kemarin sebelumnya kan ada tren salted egg ya. It seems like salted egg is in everything gitu. Iya. Jadi kalau apa paling aneh kok Robert? Salted egg sama apa? I'm not in the trend. saya nggak kebawa arus salted egg gitu. Tapi it seems like it's in everything. Pastry juga salted egg ya. Croissant juga di salted egg. Yeah. I don't know steak nggak tahu ada atau enggak. Okay, so in other words, kalau saya mau start up hari ini, saya harus hati-hati. I don't know. Saya ngomong gini nggak tahu salah atau betul. Tapi kalau kita terlalu ikut tren juga, kadang-kadang when we invest too much on one trend, it's like a bubble yang akan pecah juga. And it will also bring a lot of loss to ourselves kalau kita all in di dalam tren itu kali ya. Betul. Tapi tetap kita harus memperhatikan ini dalam Indonesia ya. Betul. Karena itu benar arus yang sangat kuat. Betul. Tren itu istilahnya come and go ya. Tapi hari ini tahu nggak kira-kira tuh trennya berapa lama gitu? Beda-beda. Contohnya boba ya. Boba trennya berapa lama? Boba lama.
Boba dari dulu. Sama boba. Salah tanya orang. Wah, salah. Boba sama. Oh ya boba juga lah. Boba still going strong kali ya. Compare trennya nasi berapa lama? Lama. Jadi kalau boba mungkin dari dulu boba udah ada ya. Cuman boba nge-boom banget kan tahun-tahun lalu ya. Boba pakai nasi, boba pakai burger gitu. Maksudnya that's what I'm talking about. Tren itu bukan kayak ada atau orang suka, itu bukan tren, itu kayak wah nge-boom nih, semua dikasih. Boba sampai sama nasi. Emang ada ya? Ada. Wow. Pertama boba sama toast, I'm like starch on starch. Itu kayak dibayangin masih make sense gitu loh. Boba and toast for me. Iya, masih kayak dessert. Masih oke lah ya. Oke. Lama-lama savory, go savory. Ya, jadi boba asin. Ya. Pertama nyelenehnya dikit, lama-lama ya gitu. Tapi sesuatu yang mungkin gimana caranya tahu nggak kaku, tapi juga ini itu ya mungkin sustainability. Bisa sustainable betul. Gitu ya. Sesuatu yang tren yang bagus gitu. Jangka panjang pasti jangka panjang itu kita juga perlu ikut gitu ya. Cuman kalau sesuatu yang nggak bagus biasanya berapa hilang gitu. Iya, betul. Ya. Test of time ya. Test of time. Oke. Kalau ada pesisir itu bumbu, gimana ikutin trennya? Nah itu dia yang kayak misalnya Nusantara itu tradisionalnya banget apa? Mungkin Padang ya kayak gini nih rendangnya gitu. Tapi coba ke Padang, enak banget rendangnya gitu kan. Waduh. Ini orang Padang kalau denger marah loh. Selera. Nggak, bagi orang Jakarta ini bener. Bagi orang Jakarta. Oke. Ya. Kayak Surabaya itu kayak manis banget kan. Wah. Kalau kita bukan orang Jawa. Iya. Kayak aku aja udah grow up sama Surabaya food gitu. Tapi kalau kesana beneran nggak bisa makan gitu. Manis semua kayak dessert gitu. Oke. Contohnya pernah bikin saus, pertama kali supply bumbu tuh ke Surabaya. Karena kita dulu juga ada restoran Surabaya. Terus mereka itu dulu kita punya restoran di sana, mereka bilang, oh sekarang bikin bumbu kangen banget nih bumbunya. Itu kan yang manis banget, manisnya Soro katanya kayak gitu. Jadi kita bikin, tapi tentu bikin yang udah standar kita. Wah ini nggak manis sama sekali. Nah, padahal menurut orang Jakarta ini sudah manis gitu. Jadi kita harus gimana cara ambil tengahnya gitu sih. Tapi itu benar-benar harus ketemu situasi itu dulu baru kita bisa hadapi dong ya. Baru harus brainstorm lagi untuk hal itu. Jadi emang the raw material, the raw goods itu sama, bahan dasarnya itu sama gitu. Cuma ketika at that point kita benar harus fleksibel di dalam hal ini. Oke, that's good to know. I think it's important news untuk orang-orang yang mau start up in the food industry gitu ya. Kalau dari Olive gimana? Kalau dari aku yang orang harus siap-siap ya kalau mau buat food industry itu dari khususnya di Indonesia ya. Iya, khususnya di Indonesia apa namanya tuh? Daya belinya yang sangat rendah gitu. Itu yang Inji tadi ada sempat mention gimana kita mau educate gitu. Ini loh yang enak. Ini yang standar yang daya belinya. Daya beli. Tadi kamu bilang bahwa F&B adalah industri yang paling berkembang. Tapi sekarang daya belinya itu sangat bermasalah. Iya, betul. Jadi ini semua ya. Semua daya belinya sama, tapi dia yang paling Jadi apa ya? Uang untuk yang keluar itu sangat murah. Maunya murah gitu. Maunya murah dan ini sesuatu yang membunuh bisnis. Challenges bisnis atau apapun yang mau terminologinya ya, challenges atau bisa membunuh gitu. Itu tapi mau atau enggak itu ada di saat kita ada di situasi itu kalau kita mau jualan makanan di Indonesia gitu. The middle income itu sangat masih terlalu tipis gitu ya. Iya. Kalau emang mau survive harus yang rendah sekali. Iya, murah, harus rendah. Dan bahkan aku ngobrol sama pemilik restoran fine dining, pemilik restoran murah, semua keluhannya sama gitu. Gitu ya. Bahkan yang fine dining banget gitu, dia udah paling mahal di Jakarta gitu, udah nggak ada yang lebih mahal dari dia gitu. Tapi dia bilang untuk kualitas yang dia kasih ini dengan harga segitu itu nggak match gitu di Indonesia. I see. Masih take a loss atau? Pasti nggak loss. Pasti nggak loss. Nggak cuan nggak jalan. Cuman itu membatasi eksplornya orang-orang bisnis makanan ya. In gitu. What ways gitu. Jadi kalau kita if we are just going for the low price, itu menghambatnya tuh di mana? Kayak in the long term misalnya, udah kepikiran. Kualitas makanan, bahan makanannya, gitu ya. Maksudnya itu gitu. Iya. Ya kualitas bahan makanan yang terpenting sih kualitasnya ya. Kualitasnya itu yang sangat efek gitu. Jadi
dan ini efek even kita mau one day mau buka brownies gitu. Jangan kaget kompetitor kita di sekeliling kita itu benar-benar, apalagi yang bukan, mereka nggak ada value ya jual. Karena ada beberapa orang memang buat brownies memang dalamnya itu nggak ada integritas dalam browniesnya. Nggak ada integritas. Nggak ada integritas dalam boleh brownies. dijelasin. Kayak bahannya gitu yang dipakai. Karena memang ditekan dari market sih gitu. Kadang susah juga orang kayak daya belinya harus. Bisa kasih contoh nggak? What is harmful? What is harmful di dalam brownies gitu? Pakai produk yang expired gitu ke dalam brownies gitu. Terus tepung yang campuran yang kualitasnya nggak baik gitu. Jadi ya tepung juga bisa dicampur ya. Tepung, minyak is very prone. Telur, coklat, itu semua bisa diakalin gitu kan sebetulnya. Bentuknya tetap brownies kok nanti gitu. Rasanya nanti tetap bisa rasanya ya passable atau beda. Itu standar orang beda-beda. Cuma itu yang kita mau educate. Jadi brownies enak tuh kayak gini loh gitu. Memang relatif gitu, ada selera, cuman ada yang absolute truth gitu ya kalau kita bilang. Very Christian, the absolute truth of brownies. Itu satu tema yang menarik ya. Nggak ada itu, bukan brownies dia hanya bongkahan tepung gitu. Gitu. Jadi memang ditekan gitu, tapi terus apalagi sekarang kan banyak yang kuat ya marketingnya gitu, diinjek dengan dia sebetulnya apa nggak tahu kita di situ gitu ya. Dan aku witness ini gitu, aku kan visit ke customer gitu, aku witness ini sendiri gimana itu dibuat dalam lingkungan yang seperti apa. Tapi boxnya cantik banget ya. Boxnya bagus dan diinjek di endorse gitu, dan banyak laku sekali gitu. Satu orang Indonesia beli satu aja langsung kan. Gitu. Jadi challenge-nya adalah kita punya daya beli itu terlalu rendah. We are pressured to do that cheap price. To produce at all cost gitu. Padahal kalau kita mau profit margin kita tipisin pun nggak bisa lawan dengan harga daya beli yang ditawarkan oleh masyarakat Indonesia itu. Ya bisa jadi enggak, tapi bisa aja bisa sih. Sebetulnya bisa gitu. Tapi kita perlu kualitinya. Perlu berjuang lebih berjuang gitu. Mungkin nggak bisa cepat gitu kalau misalkan murah, udah murah, ini gitu kan cepat banget naiknya. Jadi pengusaha Kristen susah ya. Ya sustainable. That is doable ya. Yang penting itu doable ya. Dan itu emang pasti lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. It's kind of interesting sih kalau kamu bilang bahwa Indonesia tuh daya belinya tuh rendah sekali. Karena as far as I know, kayak di Jakarta khususnya atau di Indo ya, itu dua industri yang paling nggak bisa mati itu industri harga ya, price range itu harga yang paling rendah sama yang paling tinggi gitu. Itu kayak kalau di Indonesia kayaknya nggak bisa mati-mati. Like kalau misalnya baju itu Tanah Abang, ya, and then to Plaza Indonesia ya, itu toko-toko di Plaza Indonesia tetap ada aja gitu, ya ada aja. Saya juga ada teman jual jam tangan. Jam tangan yang ridiculous price-nya udah benar-benar nggak make sense ya. Very laku juga. Benar-benar. Sangat laku juga. Iya, kalau jam tangan tas gitu ya, somehow lebih bisa dicek kualitasnya. Oh, lebih reasonable. Gitu. Oh, oke, I see. Dan itu bisa sebetulnya di makanan. Itu tugasnya kita untuk educate gitu kan. Tapi kalau jam tangan somehow kayak lebih di-educate kan. Apa jam tangan yang bagus? Orang bisa sebutin kalau ini. Nah, apa makanan yang enak? Itu kadang-kadang agak error gitu jawabannya. Aku lebih bisa jawab makanan daripada jam tangan, justru nih jam tangan. Ya itu yang kita mau educate orang. Karena jam tangan bisa lebih dilihat kali ya kan. Kalau makanan kan udah jadi ya everything looks the same. Kecuali kita tahu seluruh prosesnya ya. Betul. Kayak orang yang ahli tas gitu kan. Apa tas yang bagus gitu. Pasti kan bisa jahitannya jahitannya. Terus kalau di tes dengan misalkan apa bisa keluar dengan korek ya dibakar. Korek, misalkan. Nah itu yang itu kan tandanya bagus kan, ada tahu standarnya. Oke. Nah ini yang mungkin yang terakhir ya. Yang terakhir ini kita sekarang ya kita di masa pandemi. Anyway, by the way disclaimer, mereka under one roof. Jadi mereka buka masker, saya nggak buka masker. Tetap jadi kita semua aman. Jadi don't freak out netizens. Anyway di dalam masa pandemi ini ya, tadi kamu bilang bahwa F&B itu satu industri yang paling berkembang. Tapi saya dengar dari the marketplace itself tuh kayaknya banyak restoran juga tutup ya.
Malah F&B kayak take a big hit gitu, one of the biggest hit di dalam pandemi ini. Nah, untuk orang-orang yang masih terjun di dalam F&B, my parents actually in F&B. Right. Yeah, my parents actually in F&B. Fish and chip. Dia mereka buka restoran. My brother actually has a mini store gitu. How should they respond gitu di dalam kesulitan ini? Saya nggak tahu. Mungkin pertama-tama mungkin kita bisa diskusi dulu apakah F&B itu jatuh atau naik ya. Makanya saya agak bingung juga. Ya, jatuh atau naik? Karena from practical experience itu turun gitu. Tapi kalian bilang naiknya tuh di mana gitu. Nah, setelah itu untuk yang jatuh, untuk yang sudah menurun, how should they react ya? Bagaimana meresponi kesulitan yang dihadapi sekarang? Karena memang it's a very very tough period for many people. Yeah. I think in terms of basic needs makanan ya, I mean orang harus tetap makan untuk hidup kan ya. Jadi kalau basic needs like kayak beras, minyak itu pasti orang itu bumbu itu setiap hari pasti orang pakai gitu. Tapi kalau yang turun itu mungkin adalah luxury ya. Mungkin orang kalau keluar makan seminggu sekali tadinya, sekarang mulai mungkin menghemat. Mungkin sekarang sebulan sekali atau enggak sama sekali mengembangkan hobi memasak di rumah gitu. Jadi makanan in general itu naik karena or stable karena orang tetap harus makan gitu. Raw goods tuh naik gitu, naik. Yeah. Atau necessity ya, basic necessity. Kalau banyak orang tuh belajar baking, masak di masa pandemi sih. Betul. Ya, my sister, cici saya, ipar saya, semua tiba-tiba di masa pandemi jago masak. Saya heran, kecuali istri saya masih belum. Ups, ya nggak apa-apa. Mungkin nanti saya edit ini. Oke, lanjut. Iya. Jadi ada bagusnya juga karena ibu rumah tangga sekarang kalau beli bumbu itu bisa mulai masak gitu, bisa belajar masak. Terus orang bilang loh belajar masaknya di mana kalau bumbunya instan gitu ya. Nah ini bedanya masak instan yang benar-benar kayak masak Indomie for example, sama masak bumbu ini karena ini juga ada cara memasaknya. Ayo misalnya nyalain kompor tuh aja kadang ada tekniknya. Nyalain kompor. Masukin daging kapan? Berapa lama masukinnya? Kapan masukinnya? Terus berapa lama harus ditahan di sini boilnya? Habis itu kan tapi itu semua bukan per book ya, kayak mantra kita melakukan ini. Tapi ada understanding, ada pengertiannya semuanya itu. Dan mungkin kalau ibu-ibu disuruh ayo belajar masak. Dari mana? Dari motongin serai. Cari di pasar serai yang bagus kayak gimana. Wah, itu kayak terlalu ya kita pingin ke situ sih, cuman maybe long term ya. Cuman kalau orang mau mulai, ya inilah belajar masak dari sini gitu. Itu kalau di pandemi masih belum menjawab. Di dalam pandemi bagaimana orang-orang di dalam F&B khususnya mungkin take a hit gitu. Tadi kita udah lihat bahwa mungkin di dalam basic necessities itu oke gitu. Tapi bagaimana mereka yang kamu sebut sebagai luxury, restoran ya, pernah digumulkan nggak itu untuk mereka? Kami distribusi ini kita witness banget gitu. Ada customer kita banyak yang tumbang gitu, pandemi ada banyak juga bermunculan gitu. Distribusi kan kita menjadi pokoknya ya kita di sini tutup tapi yang di sini buka. Jadi kita benar-benar lihat banget. Kita sempat gitu as a team gitu kita lihat kok bisa gitu ada yang tutup padahal persis gitu. Jualannya juga persis sama, lokasinya Jakarta Barat misalkan gitu ya. Jadi benar-benar kita had a privilege buat ngelihat gitu apa sih kenapa sih ini ada satu tumbang yang satu tapi muncul terus gitu. Jadi to be honest kita pandemi ini puji Tuhan kita naik growth gitu. Karena that means gitu itu cuman membuktikan bahwa lebih banyak yang buka daripada yang tutup gitu. Karena kan kita supply bahan baku. Karena kalian itu B2B juga kali ya. B2B. So it's a very valid argument gitu. Right ya. Jadi B2B. Jadi yang kita observe ya itu sebetulnya bukan turun tapi shift gitu. Dan shiftnya itu ekstrim sekali. Jadi kalau yang nggak bisa ngikut atau yang dulunya aja udah nggak rootnya udah nggak kuat gitu ya, kayak hanya main tren, hanya misalkan kayak presentation only atau apa, Instagram atau apa, jadi rootnya aja udah nggak kuat atau kuat tapi nggak mau shift gitu, ya nggak bisa gitu, karena ini shiftnya agak ekstrim sih, jadi makanya yang nggak bisa tuh langsung tumbang gitu.
Shiftnya tuh shift kemana? Shiftnya, contohnya yang kulihat dari bakery ya. Ya. Cake yang bisa sekarang jalan cepat adalah cake yang bisa ditransport oleh Gojek gitu. Jadi sesuatu yang cantik terus tapi fragile kayak gitu. Kayak kita pernah lihat mousse cake yang dulu ada gambar bulldog kalau ngeliat gitu. Kafe-kafe yang seperti itu, misalkan itu. Nah, itu kan nggak lagi bisa gitu untuk ditransport. Bulldognya udah jadi slime. Slime dog. Slime dog. Iya, ya, jadi harus cake atau apa yang bisa ditransport gitu secara delivery wise tuh nggak fragile gitu. Terus makanan yang bisa jangka waktu orang itu bisa enjoy lama gitu, bukan yang by trend aja ya. Gitu misalkan cuman teksturnya lucu atau apa kayak gitu. Nah itu nggak bisa. Jadi harus langsung punya produk yang bisa apa ya? Bisa jalan. Kalau misalkan kan ada satu restoran cuman jualannya itu doang, berarti dia harus gimana jualannya dia itu bisa dirubah gitu ke yang lebih lebih apa, nggak fragile atau. Oke, jadi key-nya tuh bisa ditransport ya. Itu salah satunya. Must be able to be transported ya. And delivered, yeah. Delivered as in Gojek dan seterusnya. Itu penting sekali. Orang yang nggak masuk dalam delivery itu rata-rata sulit. Betul. Iya, dan bisa di telepon order online kayak gitu. Ada banyak kita tahu restoran yang udah bagus zaman dahulu, malah ini udah terkenal gitu. Tapi ya memang dia nggak bisa electronic payment, nggak bisa apa dulu. Nah kalau nggak mau shift, ya too bad gitu, nggak bisa. Dan ini shiftnya drastis ya, drastis gitu, nggak mau pakai nunggu gitu. Mungkin mereka pikir oh ya udah mungkin setahun ganti debit dulu atau setahun nanti baru ganti QR code atau apa misalkan seperti itu ya. Tapi ini kan dalam satu malam mereka harus langsung no cash at all. Nah itu bagi beberapa restoran orang itu susah keep up. Nggak keep up ya benar. Habis itu yang kedua tadi apa? Quality atau long yang kamu bilang itu kurang jelas. The second factor yang harus siap makan atau siap makan. Bukan yang kamu tadi kedua kan kamu bilang ada dua faktor, satu transport, satu lagi yang sustainability atau sustainable gitu ya, yang bisa maksudnya di enjoy apa makanan, yang bisa di enjoy makanan itu nggak cuman karena misalkan teksturnya lucu atau orangnya lucu. Nah ini bisa jadi real good food ya, real good food itu karena kualitasnya. Sebetulnya pandemi ini aku melihat sebagai screening test juga sih gitu. Kayak yang kita lihat ada sampai sekarang pandemi bisa lulusan pandemi ini itu adalah restoran yang memang benar-benar foodnya tuh enak. Foodnya enak, sampai orang cari kan. Kita pun lagi craving, kita sampai cari mau cari di GoFood ada nggak ya dia gitu, atau kayak telepon. Kalau dulu kan ya udah lewatin, oh ya udah deh makan di sini gitu. Maybe that's the reason why kenapa ada orang juga bilang di masa pandemi tuh Gojek tuh tetap meningkat terus, kebutuhan delivery itu terus nggak berhenti gitu ya. Because there's a shift to that side ya. Bersyukur banget sih Gojek sekarang. Benar-benar tanya interview semua Gojek mereka naik. Oh iya. Pas pandemi ya. Dan itu gara-gara delivery. Satu delivery makanan. Orang nggak bisa visit kayak Christmas kita bisa atau Sincia kita visit nggak bisa, jadi hampers yang jalan. Betul. Ketiga juga orang beli bahan baku kan semua online ya, termasuk kayak kita buka toko online itu dimulai pada saat pandemi. Jadi bahan bakunya jadi memang way more delivery than usual ya. Right, yeah. Oke, jadi dua hal itu ya, transport and keep the quality. Dan if you wanna learn about quality ya kesinilah ya. Kemana lagi? Dan mereka kan bimbing tawaran yang tadi nggak diambil balikan ya, tawaran tadi enggak ya. Orang benar-benar bisa belajar di sini. Bisa. Oke, I think that was really good ya. That was a really good discussion. Mungkin kita sampai di sini dulu ya. Iya, thank you. Oke, sip. Thank you.